Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses routing sebagai tugas ketiga jaringan komputer 2 oleh kelompok kami, yaitu terdiri dari Karina Nanda Putri dan Aritria Sitria. Sebelum kita membahas tentang apa itu routing, sebelumnya kita membahas dulu alat untuk melakukan routing itu sendiri, yaitu router. Router adalah peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tugas router adalah untuk memforward data atau fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Jenis router itu sendiri ada dua, yaitu dedicated router dan BC router. Dedicated router adalah sebuah router yang memang sudah dirancang menjadi sebuah router, misalkan Cisco dan Linkstate. Sedangkan PC router yaitu PC yang sudah dikonfigurasi sedemikian rupa menjadi router. Tentunya sebuah PC untuk bisa dijadikan router diantaranya harus memiliki kartu jaringan. Lalu apa itu routing? Routing adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi ketika mengirimkan paket itu di dalam jaringan yang sama, maka tidak dibutuhkan routing. Tetapi jika kita mengirimkan paket di luar jaringan, maka routing itu dibutuhkan. Routing itu sendiri yaitu mencari rute terbaik. Di sini ada gambar 3 PC atau 3 komputer. Tanpa routing, apa yang akan terjadi? Ketika komputer yang terhubung dengan hub ini menggunakan IP address kelas B atau kelas 172, antar komputer A dan komputer B memang bisa saling terhubung karena A dan B memiliki host ID yang sama. Tetapi A dan B tidak bisa terhubung dengan komputer C karena memiliki ID yang berbeda. Jadi komputer-komputer ini tidak cukup menggunakan hub saja, tetapi memerlukan routing untuk saling menghubungkan antara ketiga komputer tersebut. Jenis-jenis routing. Ada yang namanya static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Rute-rute jaringan dimasukkan secara manual pada routing table oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing ini adalah lebih aman, serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Memiliki penghematan bandwidth jaringan karena tidak membutuhkan pembangkitan traffic atau jalur rute update untuk memberikan informasi perubahan rute kepada router lain. Kekurangan dari jenis routing ini adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Misalkan di sini ada contoh gambar. Di sini saya mempunyai 3 buah router yang menggunakan static routing. Router 1 harus terkoneksi dengan router 2. Router 1 harus terkoneksi dengan router 3. Router 2 harus terkoneksi dengan router 3. Dan di dalam masing-masing router ini ada yang namanya table routing. Pada table routing ini akan didefinisikan perangkat-perangkat apa saja yang terkoneksi dengan router tersebut. Misalkan pada router 1 ada terkoneksi dengan PC1, router 2 ada terkoneksi dengan PC2, dan pada router 3 akan terkoneksi dengan PC3. Lalu ada jenis routing dynamic routing. Apa itu dynamic routing? Adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Cara yang digunakan dengan melepas kewajiban update routing table secara manual. Protokol routing mengatur router untuk
bisa saling berkomunikasi dan saling memberi informasi routing yang dapat mengubah isi routing table. Kelebihan dari jenis routing ini adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Kekurangannya adalah dynamic routing membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar seperti CPU dan memori, sehingga performa jaringan dapat menurun. Dynamic routing ini menggunakan suatu protokol routing. Protokol tersebut akan menentukan jalur-jalur yang akan dilewati paket membuat tabel routing serta mengubah tabel routing apabila terjadi perubahan pada jaringan. Pada dynamic routing ini terdapat update table routing yang dilakukan secara periodik. Fungsi dari update table routing ini agar setiap router yang terhubung dapat mengenali jalur-jalur yang digunakan oleh router pengirim. Nantinya, router-router dalam jaringan tersebut akan bekerja sama untuk meneruskan paket-paket agar sampai ke tujuan. Karena update table routing itulah dynamic routing menjadi kurang aman. Hal ini dikarenakan sewaktu table routing beredar di jaringan, informasi yang dibawa dapat disadap oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dynamic routing lebih cocok digunakan untuk jaringan berskala menengah hingga besar, karena pada jaringan tersebut lalu lintas data begitu banyak dan kompleks. Di sini ada contoh gambar yang menjelaskan tentang dynamic routing. Jadi pada dynamic routing ini, dia akan memberikan update secara otomatis kepada router lain mengenai routing table yang terkoneksi pada masing-masing router. Yang memberikan alamatnya adalah routernya. Jadi dynamic routing nanti akan diberikan alamat pada masing-masing hostnya. Perbedaan secara umum static routing dan dynamic routing, yaitu pada static routing, table routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator. Perubahan routing dilakukan secara manual, tidak menggunakan protokol routing, tidak melakukan update table routing, lebih aman, tidak banyak menggunakan sumber daya, cocok digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah. Sedangkan pada dynamic routing, tabel routing dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Perubahan routing dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing, melakukan update tabel routing secara periodik, kurang aman, lebih banyak menggunakan sumber daya, dan cocok digunakan untuk jaringan menengah hingga besar. Untuk selanjutnya tentang routing protokol akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Karina Ananda Putri. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari routing protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router untuk menemukan jalur terbaik dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antar router satu dengan yang lainnya. IRP atau Internet Protocol Routing yang dijadikan standar di Internet sampai saat ini adalah Routing Informasi Protokol dan Open Source Pathfinder. Selain kedua protokol tersebut, masih ada jenis lainnya. Salah satu yang cukup banyak digunakan di Internet dan bersifat prioriter adalah Internet Gateway Routing Protocol dari Cisco, sistem yang kemudian dikembangkan menjadi Extended IGRP. Routing protokol sendiri memiliki tujuan utama dari protokol routing untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Tabel itu berisi jaringan-jaringan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan router yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus matematika router tersebut sudah tidak valid lagi.
Berdasarkan cara kerjanya, routing protokol dibagi menjadi dua, yaitu satu, distance vector routing protocol, dan yang kedua, link state. Distance vector routing protokol bertujuan untuk menentukan arah atau distance vector routing protocol merupakan sebuah protokol yang menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak, bekerja dengan memberikan kemampuan untuk mempublikasikan semua rute yang diketahui keluar ke seluruh interface yang dimiliki, hemat memori dan siklus pemrosesan, tetapi boros bandwidth karena seluruh rute harus diupdate secara lengkap pada tiap periode update. Yang termasuk dalam kategori ini adalah protokol RIP dan IGRP. Dan bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak link-link lain dalam suatu internet network. Cara kerja distance vector ialah asuransi router keadaan baru menyala. Awal router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan router tersebut. Router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya. Router A mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dengan secara langsung. Router B juga mengirimkan data jaringan yang terhubung dengannya secara langsung. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang dapat dibandingkan dengan tabel router masing-masing. Bila belum ada, dimasukkan, dan jika sudah ada, dibandingkan dengan jumlah hop. Link states dikenal juga sebagai status path first, mengelola suatu database kompleks dari informasi topologi, hemat bandwidth karena ukuran datagram tidak terlalu besar, tetapi boros memori dan siklus pemrosesan karena harus mengelola informasi topologi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah protokol OSPT dan extended. Link state metode link state ini dia mempertimbangkan bentuk topologi jaringannya. Metode ini memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagian mereka interkoneksi. Pada prinsipnya, setiap router harus kenal semua router dalam satu autonomous system. Semua router saling bertukar informasi. Setiap router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Dari keterangan gambar misalnya, di sini ada 3 router, yaitu router A, B, dan C. Di sini juga ada router tabel, yaitu routing tabel A, B, dan C. Di sini juga menggunakan SPF dan topologi jaringannya adalah tree. Kenapa metode link state ini hemat bandwidth? Karena dia akan memilih jalan yang paling efisien. Topologi jaringan tree pada node 1, dia tidak perlu mendeklarasikan 9, tetapi langsung ke node yang kita tuju. Alamatnya mana dan jalurnya mana sih? Hanya itu saja yang perlu dideklarasikan, yang perlu diupdate untuk setiap siklus update dalam kabel routing karena dynamic routing. Tapi dia akan boros memori, karena memori itu juga harus mengelola model topologinya. Harus seperti apa siklus pemrosesannya. Juga akan panjang untuk proses update. Penggunaan bandwidth-nya akan hemat. Jadi mana yang paling baik disesuaikan dengan kasusnya. Masing-masing kasus bisa berbeda penggunaan routingnya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.